Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Sigit Auliana Eskom Mkom sebagai dosen pengampu mata kuliah Konsep Sistem Informasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Nurrohmah yang akan mempresentasikan tentang sistem informasi keuangan. Di sini ada 7 poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada pengertian, lalu ada tujuan, ada fungsi, komponen, contoh, manfaat, dan kendala, dan yang terakhir ada konsep. Pertama, kita masuk pada pembahasan pengertian. Menurut Kenneth C. Louden dan Jen P. Louden, di dalam bukunya, yaitu Manajemen Information System, menyebutkan bahwa SIK atau Sistem Informasi Keuangan adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mendukung perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajemen dalam organisasi. Selanjutnya, tujuan. Di sini ada 5 tujuan SIK. Yang pertama yaitu menyediakan laporan keuangan yang akurat, yang kedua efisiensi dan efektivitas, yang ketiga mempermudah perencanaan dan evaluasi, yang keempat mendukung pengambilan keputusan, dan yang terakhir melindungi aset dan data. Fungsinya yaitu pertama, untuk mencatat transaksi keuangan, mencatat setiap aktivitas keuangan secara sistematis dan akurat. Selanjutnya, untuk membuat laporan, penyusunan dan penyajian informasi keuangan sesuai standar. Lalu, untuk mendukung keputusan atau pendukung keputusan, informasi keuangan sebagai dasar penyusunan rencana dan kebijakan. Lalu ada pemantauan aset dan utang, mengawasi, mencatat, dan mengevaluasi aset serta kewajiban. Dan yang terakhir, fungsinya yaitu untuk menjamin keamanan data keuangan, melibatkan kombinasi tindakan individu dan teknologi seperti mengutamakan kata sandi kuat dan 2FA, waspada terhadap phishing, rutin periksa laporan, gunakan antivirus, enskripsi, dan backup data. Lanjut pada komponen SIK. Di sini ada pertama infrastruktur TI atau teknologi informasi, yaitu perangkat keras seperti server, komputer, printer, lalu ada jaringan telekomunikasi dan sistem penyimpanan data. Lalu ada software, yaitu aplikasi atau program, misalnya program akuntansi. Selanjutnya ada brainware, yaitu manajer, staf keuangan, dan operator sistem. Lalu ada data, seperti transaksi, anggaran, arus kas sebagai bahan utama sistem. Lalu ada prosedur, yaitu aturan pencatatan dan pelaporan. Dan yang terakhir ada pengendalian internal, yaitu menjaga keamanan data dan mencegah kesalahan. Selanjutnya ada contoh. Di sini ada 4 bidang. Saya mengambil contoh 4 bidang. Yang pertama, perusahaan. Contoh penggunaannya yaitu sistem penggajian. Lalu ada bidang pemerintahan, yaitu contoh penggunaannya sistem pengelolaan APBD. Lalu ada bidang kampus, contoh penggunaannya yaitu sistem pembayaran UKT. Dan yang terakhir saya mengambil contoh yaitu di bidang toko, contoh penggunaannya yaitu sistem kasir dan laporan penjualan. Kita masuk pada pembahasan kendala dan manfaat. Di sini pertama ada kendala, yaitu keterbatasan sumber daya manusia seperti kurangnya kemampuan teknologi pegawai. Lalu ada biaya implementasi tinggi, pengadaan hardware, software, dan pelatihan. Resistensi perubahan, enggan beralih dari cara manual. Lalu ada keamanan data, risiko kebocoran data atau serangan cyber. Lalu kita beralih pada manfaat. Yang pertama, mempercepat proses laporan.
Selanjutnya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, lalu untuk mendukung keputusan strategis, dan yang terakhir yaitu untuk mengurangi kesalahan manusia. Lalu kita masuk pada pembahasan konsep SIK. Diagram kita bisa lihat di sini. Diagram ini menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan bekerja dari input, database, sampailah ke output, sehingga data keuangan dapat diolah menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan manajemen. Gambar tersebut menjelaskan konsep sistem informasi keuangan dan bagaimana data keuangan diproses menjadi informasi untuk pemakai. Saya akan menjabarkan satu persatu penjelasan bagian-bagiannya secara runtut. Yang pertama ada sistem informasi keuangan, yaitu sistem yang mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menghasilkan informasi keuangan untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kedua ada subsistem input atau sumber data. Bagian kiri gambar menunjukkan sumber data yang masuk ke sistem. Terdiri dari yang pertama ada sumber internal, data yang berasal dari dalam organisasi, seperti sistem informasi akuntansi mengolah transaksi keuangan, penjualan, pembelian, gaji, dan lain-lain sebagainya. Lalu ada subsistem audit internal, memeriksa keakuratan, kebenaran, dan kepatuhan data keuangan. Selanjutnya ada sumber lingkungan atau eksternal, data dari luar organisasi seperti subsistem intelijen keuangan, informasi ekonomi, suku bunga, pajak, pasar, kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada database. Semua data dari subsistem input tadi disimpan dan diintegrasikan dalam database. Database berfungsi sebagai pusat penyimpanan data keuangan agar dapat digunakan kembali. Lalu yang selanjutnya ada subsistem output. Bagian kanan gambar yang menunjukkan hasil pengolahan data yaitu informasi keuangan melalui subsistem peramalan, yaitu untuk memprediksi kondisi keuangan masa depan. Selanjutnya subsistem manajemen dana, yaitu untuk mengelola arus kas, investasi, dan pendanaan. Dan yang terakhir ada subsistem pengendalian, yaitu untuk mengawasi anggaran, biaya, dan kinerja keuangan. Lalu yang terakhir ada pemakai atau user. Informasi yang dihasilkan digunakan oleh manajer, pimpinan, atau pihak pengambil keputusan. Nah, dari paparan materi yang telah saya sampaikan, saya bisa menarik kesimpulan dan sarannya. Pertama, kesimpulan. Di sini sistem informasi keuangan atau SIK sangat penting dalam mengelola data dan informasi keuangan organisasi secara terintegrasi, akurat, dan tepat waktu. SIK juga membantu pencatatan transaksi, pengolahan data, penyusunan laporan, serta pemantauan aset dan kewajiban. Lalu ada saran, yaitu pengembangan berkelanjutan, sesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan teknologi. Selanjutnya, sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih, agar SIK sendiri bisa dioperasikan secara optimal. Lalu yang terakhir, tingkatkan keamanan data, cegah kesalahan, kecurangan, dan penyalahgunaan informasi. Itulah tadi paparan materi dari awal hingga akhir, hingga saya bisa menarik kesimpulan. Sekarang kita memasuki langkah terakhir, yaitu penutup. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak enak untuk didengar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.